Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Anugrah dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Creativeness dalam Logika Matematika, dalam arti semangat kreativitas ataupun kreatifnya seseorang dalam logika matematika. Jadi kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Yusuf Safari MPD dari Universitas Juanda Bogor untuk mempresentasikan presentasi yang telah saya buat dengan teman saya yang bernama Rizka Yulia. Jadi ini adalah tugas kelompok yang telah dibikin oleh beliau kepada kami berdua. Namun di sini saya sebagai pemateri dan Rizka Yulia sebagai editornya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir, teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang semangat kreatif. Semangat kreatif itu ataupun kreativitas itu adalah, kalau menurut dalam kamus KBBI, kreatif dalam KBBI adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Dalam arti kemampuan ini untuk membuat suatu hal yang baru, entah itu dari misalkannya kita sering melihat sebuah hal-hal yang sudah lama namun ingin merubah kepada hal-hal yang lebih baru. Nah, itu adalah kreatif menurut KBBI. Sedangkan menurut para ahli, saya hanya mencantumkan beberapa para ahli saja. Yang pertama, menurut Cooper, kreatif adalah sebuah konsep atau metode yang sifatnya majemuk dan multidimensional sehingga sulit diartikan secara operasional. Nah, menurut beliau pun, menurut Cooper juga, ia berpendapat bahwa wujudnya kreatif itu bagi manusia itu berupa dari tindakan manusia yang mampu menciptakan produk-produk yang kreatif. Gitu. Nah, selanjutnya menurut Supriyadi, kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk menciptakan suatu hal yang baru, baik itu berupa gagasan atau yang cenderung berbeda dengan karya-karya yang sudah ada. Ya. Yang ketiga, Sodik. Menurut Sodik, kreatif adalah suatu cara untuk memunculkan sebuah konsep yang baru untuk suatu kemajuan. Nah, ia juga berpendapat, selain dari pendapat yang tadi ia katakan, ia juga berpendapat lagi. Jadi ketika ide-ide kreatif itu muncul di dalam suatu gagasan, di dalam angan-angan, ketika ide-ide kreatif itu muncul dalam angan-angan, sebaiknya segera dipikirkan untuk diubah menjadi ide-ide kreatif yang bisa diwujudkan. Jadi, kalau misalkannya kita sudah memiliki ide kreatif dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk angan-angan, maka kita harus bisa mewujudkan angan-angan tersebut menjadi suatu produk yang memang bisa dibilang unik gitu. Jadi tidak hanya dari segi gagasan angan-angan saja menurut Sodik itu, tetapi kita harus bisa menuangkannya dalam segi perwujudan. Contohnya seperti Thomas Alva Edison, yang dimana dia dulu pernah berpikir bagaimana caranya manusia tidak selalu dalam kegelapan, bagaimana caranya manusia selalu diterangi oleh cahaya. Maka di situ Thomas Alva Edison memiliki sebuah ide untuk menciptakan sebuah cahaya yang bisa menerangi manusia di kala gelap gulita. Akhirnya Thomas Alva Edison membuat sebuah lampu pertamanya untuk dia uji coba sebagai landasan penerangan untuk setiap manusia. Akhirnya pemikiran dari Thomas Alva Edison itu, idenya sangat bagus. Karena kenapa? Sampai saat ini lampu masih bisa digunakan seperti itu. Ataupun seperti Imam Al-Khawarizmi ataupun Al-Jabar, Syekh Imam Al-Khawarizmi, yang dulu kala pernah menemukan tentang rumusan-rumusan tentang matematika. Kalau menurut para ilmuwan-ilmuwan yang lain, bahwa Einstein lah yang menjadi penemu angka 0 pertama. Namun menurut para kaum Islam, menurut kaum muslim, bahwa yang menciptakan ataupun yang menemukan ilmu-ilmu matematika itu adalah Imam Al-Khawarizmi. Nah, jadi menurut pengertian-pengertian dari pertama sampai akhir itu,
Yang intinya kreatif seorang itu dapat membuahkan suatu hal-hal yang baru, entah itu dari segi ide ataupun produk ataupun gagasan, ya. Ide, produk, dan gagasan. Nah, ada juga bentuk-bentuk kreatif dari seseorang yang tadi saya sebut, ide, produk, dan gagasan. Nah, sebenarnya bentuk kreatif itu tidak hanya 3 saja, namun saya hanya menerapkan beberapa saja dari bentuk-bentuk kreatif. Bisa dari ide, produk, ataupun gagasan. Yang pertama, dari ide. Ide merupakan suatu pemikiran yang bersifat unik serta belum pernah terpikirkan sebelumnya. Selain itu, ide juga merupakan sebuah pemikiran yang bisa menghasilkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Nah, jadi semisalnya ada seseorang yang sedang memiliki masalah, entah itu masalahnya apa. Nah, kemudian ada seseorang yang memang ahli dalam mencari solusi. Dia berpikir, dia mempunyai ide untuk memecahkan solusi dari setiap permasalahan yang sedang terjadi. Seperti halnya tadi, Thomas Alva Edison. Dia memiliki suatu permasalahan. Yang pertamanya, kenapa dia bisa menciptakan sebuah lampu? Dia itu memiliki sebuah permasalahan. Permasalahannya itu adalah dia selalu kegelapan. Dia selalu hidup dalam kegelapan, Nah, dari situlah dia berpikir bagaimana caranya manusia bisa hidup dalam keadaan terang walaupun sudah gelap gulita, walaupun di luar sudah gelap gulita. Maka Thomas Alva Edison, dia membuat sebuah lampu yang dimana lampu tersebut bisa menerangi manusia dalam kegelapan. Seperti itu. Yang kedua, berupa produk. Sebuah pemikiran kreatif yang dapat menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan konsumen, serta produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang berupa barang atau jasa. Oke? Contoh lah, seperti halnya tadi, bisa berupa barang ataupun jasa dari sebuah produk. Tidak usah jauh-jauh. Misalkan kita itu berpikir, kenapa sih harus adanya handphone ataupun kenapa sih harus adanya mic, ya? Mungkin si pembuat tersebut pertama kalinya dia membuat sebuah mic itu mempunyai sebuah permasalahan. Saya itu selalu berbicara, misalkan ya, menurut si pembuat mic. Misalkan, bagaimana caranya manusia itu berbicara dengan jelas tetapi tidak harus mengeluarkan dengan suara-suara yang berteriak-teriak. Maka solusi dari permasalahan tersebut, si pembuat mic pertama itu, dia membuat sebuah alat untuk menyampaikan suara secara lantang. Seperti halnya kita sedang berteriak-teriak, seperti itu. Tetapi kalau dengan memakai mic, kita tidak usah harus mengeluarkan suara yang begitu keras, ya. Dengan cara menaikkan tinggi volume, suara kita akan terdengar jelas dan menjadi sangat keras dan terdengar jelas oleh setiap pendengar, gitu. Yang ketiga, bentuk kreatif itu dari suatu gagasan. Nah, gagasan itu suatu ide kreatif yang muncul untuk mengatasi sebuah masalah. Gagasan ini dapat disampaikan kepada orang lain melalui tulisan atau secara langsung. Nah, ya, misalkan kalau di dalam ilmu agama, ya, kita ambillah dalam bentuk pengajian, hal-halnya pengajian. Contoh, dalam ilmu santri ada yang dikatakan dengan ilmu nahwu shorof. Nah, siapa pencetus dari ilmu nahwu shorof tersebut? Beliau adalah Syekh Abu Asad Ad-Dauli, yang dimana beliau memiliki gagasan, atau bukan memiliki gagasan, tetapi beliau memiliki sebuah permasalahan tadinya, yang dimana permasalahan itu anaknya kurang fasih dalam berbicara bahasa Arab, sehingga beliau berunding dengan tokoh-tokoh bangsa Arab pada saat itu bersama Sayyidina Ali juga. Nah, kemudian beliau mengutarakan permasalahan tersebut. Akhirnya timbullah suatu gagasan dari Sayyidina Ali untuk sebagian versi menurut Sayyidina Ali, ya, gagasan tersebut. Tapi sebagian versi yang lain menurut Imam Abu Asad Ad-Dauli. Nah, menurut Sayyidina Ali, gagasan dari Sayyidina Ali kepada Syekh Imam Abu Asad Ad-Dauli, bagaimana
alangkah baiknya engkau yang menciptakan ilmu tersebut, karena engkau terlalu fasih, karena engkau sudah sangat fasih dalam berbicara bahasa Arab. Maka dari situlah Abu Asad Ad-Dauli menciptakan sebuah ilmu yang dimana ilmu tersebut membahas untuk bagaimana caranya seseorang berbicara bahasa Arab dengan fasih gitu. Karena kan tidak setiap orang Arab itu fasih dalam pembicaraan bahasa Arab. Toh orang Indonesia pun masih banyak yang masih menggunakan bahasa baku. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada yang bahasa baku ataupun tidak baku. Seperti aku ingin bekerja. Nah, itu adalah bahasa baku. Tetapi kalau misalkan yang bahasa tidak baku, itu dalam arti kan formal. Seperti halnya nih, saya ingin bekerja. Apalagi kalau di dalam orang Sunda ya. Kalau di dalam orang Sunda itu mereka selalu mensatukan bahasa antara Sunda dengan Indonesia. Aku teh ingin meser seblak tetap. Nah, kalimat awalnya ada aku, tetapi keberlanjutannya ada kalimat-kalimat bahasa Sunda. Itu adalah sebuah bahasa yang dimana bahasa tersebut harus dipelajari oleh setiap manusia untuk menghasilkan sebuah bahasa-bahasa yang fasih. Selain daripada pengertian bentuk kreatif, pengertian kreatif, ada juga di sini pembahasannya itu mengenai ciri-ciri orang kreatif. Nah, ciri-ciri orang kreatif itu ya, yang pertama, dia itu suka dengan hal-hal yang baru. Contohnya, misalkan ada si tukang warung. Kemudian tukang warung tersebut selalu membuat pepes ikan, ya, misalkan terus pepes ayam, terus tahu, tempe. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kadang kalau masalah penjualan itu kan konsumen akan menemukan hal-hal bosan ketika harus kok tahu terus, kok tempe terus, kok pepes ayam terus. Nah, maka si tukang penjual itu ataupun yang namanya tukang warung itu, dia akan membuat sebuah masakan-masakan yang baru untuk bisa menarik semua konsumen dengan hal-hal yang baru juga unik. Contoh dengan hal-hal yang unik sekarang seperti mie gacoan ataupun seperti ya dengan nama-nama yang unik lah, makanan-makanan dengan nama-nama yang unik. Itu tuh adalah sebuah kreatif yang sangat bagus untuk dikembangkan. Karena kenapa? Karena untuk bisa menarik peminat dari para pelanggan. Seperti itu. Halnya juga sama dengan yang namanya dalam matematika. Nah, di dalam matematika ataupun logika matematika, semua orang dapat mengembangkan kreatif tersebut dalam sebuah pembuatan ataupun penyelesaian suatu permasalahan dalam matematika. Contoh, misalkan anak tersebut mendapatkan soal dari gurunya dengan harus menggunakan rumus, tetapi dia juga memiliki sebuah ide ataupun sebuah rumusan dari dirinya sendiri yang pada akhirnya ketika dia mengerjakan tersebut selalu benar, selalu tepat jawabannya. Nah, itu tuh sama adalah seseorang yang memang bisa menemukan hal-hal yang baru. Jadi tidak harus tergantung dengan rumus-rumus yang lama, tetapi kita juga dapat mampu untuk membuat rumusan-rumusan yang baru dalam menyelesaikan soalan-soalan matematika. Yang kedua, ciri-ciri orang kreatif itu mudah merasa bosan. Contoh, saya itu selalu saja membuat yang namanya Microsoft Word, tetapi dia ingin bisa mencoba lebih dalam perangkat lunak. Contoh, ingin bisa membuat PowerPoint, maka dia akan mencoba dengan caranya dia belajar secara otodidak ataupun dia belajar kepada orang lain secara sharing dengan teman-teman ataupun dengan orang lain. Yang ketiga, sangat senang untuk berimajinasi. Nah, ini selalu ditemukan dari orang-orang yang suka menggambar. Ciri-ciri orang kreatif itu. Ciri-ciri orang kreatif itu sangat senang untuk berimajinasi, entah itu dalam pembuatan gambar ataupun imajinasi yang lainnya, ataupun dalam pembuatan editan video, ya. Dia itu sangat senang untuk berimajinasi.
Itu ciri-ciri orang kreatif. Yang keempat, perilakunya cepat berubah. Yang keempat itu perilakunya cepat berubah. Dalam arti tidak bisa ditebak oleh kita bagaimana perilakunya dia dalam kehidupan sehari-harinya. Orang kreatif itu. Bahkan apa ya namanya? Perilakunya itu tergantung moodnya. Kalau dia moodnya lagi senang, maka dia akan mudah untuk mendapatkan hal imajinasi yang sangat tinggi. Kalau moodnya tidak bagus, maka imajinasinya pun tidak akan terlalu bisa terbayangkan. Itu. Yang kelima, mudah beradaptasi. Nah, dalam arti orang kreatif itu dia selalu mudah beradaptasi ataupun bersosialisasi dengan kawan-kawannya ataupun dengan orang yang tidak dikenal pun dia mudah beradaptasi. Karena apa? Karena untuk menemukan suatu kreativitas dari setiap pengalamannya, setiap dia berbincang dengan orang lain, setiap dia jalan ke sana, ke jalan ke sini, akhirnya dia menemukan hal-hal yang baru, terus kemudian dia mampu untuk mencoba, dia berusaha untuk mencoba, akhirnya hasilnya pun sempurna. Disitulah ciri-cirinya orang kreatif. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya menutup pembahasan ini, kesimpulannya dari pembahasan awal sampai akhir, kreatif merupakan sebuah kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap orang untuk menciptakan hal-hal ataupun produk-produk yang baru, serta digunakan juga untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang sedang terjadi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Bila ada kata-kata saya yang masih kurang untuk dipahami, mohon untuk dimaklumi, karena saya pun masih sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.